Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Kita tidak bosan-bosannya mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kelapangan waktu sehingga kita bisa belajar, melanjutkan pembelajaran kita walaupun daring. Selawat salam ke junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Anak-anak kami yang kami sayangi, kita melanjutkan materi kita adalah yang berjudul sumber-sumber hukum Islam. Bapak ulangi, sumber-sumber hukum Islam. Jadi anak kami, tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu pengertian sumber-sumber hukum Islam. Pengertian daripada sumber hukum Islam ialah segala sesuatu yang dijadikan dasar, pedoman, acuan, rujukan oleh setiap muslim dalam menjalankan syariat Islam. Jadi, yang dimaksud dengan sumber hukum Islam ialah segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan, rujukan oleh setiap muslim untuk mendapatkan hukum yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi, kita sebagai umat Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus berpedoman, beracuan, berrujukan kepada Al-Quran. Jadi segala tindakan kita, segala aktivitas kita harus sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang anak kami lakukan sekarang, yaitu dalam hal belajar. Kita sebagai umat, kita sebagai orang yang beriman adalah wajib hukumnya menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Utlubul ilma faridatan ala kulli muslimina wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap laki-laki dan perempuan yang beriman. Jadi, kita yang sekarang ini, yang kita lakukan sekarang ini, sesuai dengan yang diperintahkan agama kita, yaitu belajar. Kita sebagai orang yang beriman, baik laki-laki dan perempuan, wajib hukumnya menuntut ilmu. Jadi, sumber kita tadi jelas. Kita sebagai orang mukmin, orang yang beriman menuntut ilmu. Dan sekarang ini adalah kita belajar. Kita belajar Islam, hukum Islam. Jadi berarti sesuai. Apa saja yang kita lakukan, apa saja aktivitas kita harus sesuai dengan sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran. Sumber hukum Islam yang utama dan yang pertama adalah Al-Quran. Adapun sumber hukum Islam itu adalah Al-Quran dan hadis. Jadi, yang lebih utama, yang pertama Al-Quran dan yang kedua hadis. Itulah sumber dari segala sumber hukum Islam. Jadi anak kami, apabila nanti ada pertanyaan
Apa saja sumber hukum Islam itu? Jawabannya anak kami adalah Al-Quran dan hadis. Jadi yang pertama adalah Al-Quran. Apa Al-Quran itu? Yang Al-Quran menurut lugah atau bahasa. Pengertian Al-Quran menurut bahasa ialah berasal dari bahasa Arab yang asal katanya qara'a yaqra'u Qur'anan, artinya bacaan. Bapak ulangi sekali lagi. Pengertian Al-Quran menurut bahasa ialah berasal dari bahasa Arab yang berasal kata qara'a yaqra'u Qur'anan, artinya bacaan, bahwa Al-Quran itu adalah bacaan. Sedangkan pengertian Al-Quran secara maknawi ialah kumpulan firman Allah yang diturunkan secara berangsur-angsur atau mutawatir kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril agar disampaikan kepada seluruh manusia untuk dijadikan pedoman dalam hidup. Jadi pengertian Al-Quran ialah kalamullah yang tiada bandingnya, firman Allah yang tiada bandingnya, perkataan Allah yang tiada bandingnya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril agar disampaikan kepada seluruh umat manusia untuk dijadikan pedoman dalam hidup agar selamat dunia maupun di akhirat. Jadi anak kami, kalau kita ingin selamat di dunia ini dan terlebih di akhirat, harus kita berpedoman kepada Al-Quran. Apa saja aktivitas kita, apa saja pekerjaan kita, harus sesuai dengan Al-Quran yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun nama-nama lain daripada Al-Quran, yang pertama Al-Huda. Nama lain daripada Al-Quran adalah Al-Huda. Al-Huda artinya petunjuk. Bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk. Apalagi petunjuk yang kedua, berpedoman atau pedoman. Pedoman untuk apa? Agar kita selamat baik di dunia maupun di akhirat. Jadi misalnya dalam hal rambu-rambu lalu lintas, yang rambu-rambu lalu lintas misalnya ada bergambar tikungan, simpang 4, atau belok. Apa tujuannya itu? Agar si pengendara bisa terhindar daripada kecelakaan atau jatuh ke jurang. Begitu juga kita dalam hal Al-Quran. Kita berpetunjuk kepada Al-Quran agar kita selamat dalam hidup di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, Al-Bayan. Al-Bayan artinya penjelas. Penjelas, jelas ya, bahwa Al-Quran itu adalah memberikan penjelasan, keterangan
yang sedetail-detailnya, sejelas-jelasnya. Apa saja dalam Al-Quran itu jelas semua. Baik dalam hal masalah kehidupan dunia maupun di akhirat. Baik yang dalam hal yang hak maupun yang ghaib. Jelas semua. Selanjutnya adalah Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembeda. Bahwa Al-Quran itu adalah pembeda. Pembeda dalam hal apa, Pak? Pembeda dalam hal yang hak maupun yang batil. Jadi Al-Quran itu adalah pembeda. Pembeda antara yang hak maupun yang batil. Jelas dia, Al-Quran itu adalah kebenaran yang hak, kebenaran yang hakiki, yang terus menerus, baik dalam dunia ini maupun akhirat, baik saat ini maupun di saat yang akan datang. Nama lain daripada Al-Quran adalah Az-Zikri. Az-Zikri artinya mengingat, pemberi peringatan. Al-Quran adalah pemberi peringatan. Kita mengingat, berzikir kepada Allah. Dengan membaca Al-Quran, kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebut Az-Zikri. Dengan membaca Al-Quran, kita memberi peringatan. Baik dalam hal memberi peringatan kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Memberi peringatan kepada jalan yang lurus. Anak kami, selanjutnya nama lain daripada Al-Quran adalah As-Sifa. Di mana Al-Quran As-Sifa, yaitu obat. Baik dalam hal obat lahiriah maupun terlebih-lebih batiniah. Jadi apabila ada masalah, rintangan, hambatan dalam hal hidup kita, kitalah yang membacakan ayat-ayat Allah atau Al-Quran. Jelas itu. Kalau kita dalam hal masalah yang berat, permasalahan yang susah diputuskan, maka hendaklah kita membaca Al-Quran. Insya Allah masalah kita itu akan mendapatkan masalah yang baik dan yang terbaik bagi kita. Apapun masalah atau keputusan yang kita hadapi, itulah yang terbaik untuk kita, walaupun kita berat untuk menerimanya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa saja kamu suka terhadap sesuatu padahal itu buruk bagimu, dan bisa saja kamu tidak suka terhadap sesuatu padahal itu baik untukmu. Baik anak kami, itulah dalam hal nama-nama lain dari Al-Quran. Ayat Al-Quran tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Ya, ada dalam Quran surah An-Nisa ayat 5. Apa ulangi? Dalil Al-Quran tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran ada dalam Quran surah An-Nisa ayat 105. A'udzu billahi minas syaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkama bainan nasi bima araqallah wala takun lil khainina hasima. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu menetapkan hukum-hukum di antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu sebagai penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Quran Surah An-Nisa ayat 105, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, memberitahukan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an. Jelas. Yang kedua, dalil tentang segala perkara, segala masalah, segala aktivitas harus kita putuskan, harus kita selesaikan menurut Al-Quran. Ada dalam Al-Quran, dalam surah Al-Maidah ayat 48. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahkum bainahum bima anzalallah. Wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Artinya, maka putuskanlah perkara mereka dengan yang telah Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita supaya memutuskan perkara, permasalahan dengan yang ditetapkan atau yang tertera dalam Al-Quran Segala sesuatu yang terjadi ataupun perkara masalah harusnya diputuskan, diselesaikan menurut Al-Quran. Dan janganlah kita mengikuti hawa nafsu kita. Dan janganlah kita mengikuti kemauan kita. Tapi harus mengikuti daripada apa yang diperintahkan Allah kepada kita, yaitu memutuskan perkara sesuai dengan Al-Quran. Anak kami, Al-Quran memiliki 3 dasar hukum. Al-Quran itu membahas 3 dasar hukum, yaitu hukum al-i'tiqadiyah, hukum al-i'tiqadiyah yaitu hukum yang berhubungan dengan keimanan atau keyakinan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran membahas tentang mengesahkan Allah.
i'tiqadiyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan keimanan. Jadi Al-Quran memiliki dasar membahas tentang keimanan, ketauhidan, dan menjauhi daripada kesyirikan atau menyekutukan Allah. Jadi kita yang berpedoman kepada Al-Quran harus benar-benar berkeimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi itu merupakan keimanan yang artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu mengandung keimanan. Atau dalam Quran surah Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah hai Muhammad, Allah itu esa. Allah tempat bergantung, memohon, meminta segala sesuatu. Tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada satupun makhluk yang sebanding dengan dia. Jadi itu dalam hal keimanan, keyakinan bahwa Al-Quran mengatur tentang keimanan. Yaitu jelas tadi yang bacakan dalam Quran yang sering kita baca, yaitu dalam hal Quran surah Al-Ikhlas yang Bapak bacakan. Yang kedua, hukum amaliyah. Hukum amaliyah yaitu hukum yang mengatur tentang tata cara beribadah kepada Sang Pencipta. Ya. Hukum amaliyah ialah hukum yang mengatur tentang tata cara ibadah manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tata cara hubungan atau interaksi manusia dengan sesama makhluk lain. Hukum yang mengatur tata cara ibadah manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi tata cara salat, puasa, zakat, haji, berkurban, dan lain sebagainya. Jadi hukum amaliyah. Hukum amaliyah banyak lagi yang mengandung tentang mencakup munakahat, mawaris, jinayah, jihad, khilafah, muamalah, dan lain sebagainya. Itulah dalam hal hukum amaliyah, hukum yang mengatur tentang tata cara beribadah manusia kepada Sang Pencipta. Tata cara sholat, puasa, zakat, haji, dan berkurban. Dan yang ketiga adalah hukum al-khuluqiyah, yaitu hukum yang mengatur tentang perilaku moral manusia. Moral, ya.
Moral manusia, apa itu moral? Moral adalah bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Ya, dalam hal al-khuluqiyah, hukum yang mengatur tentang perilaku moral, sopan santun sebagai makhluk individu, makhluk sosial maupun makhluk religius. Jadi ketiga inilah yang terdapat dasar yang ada dalam Al-Quran. Jadi itulah dulu dalam hal pembahasan kita sebagai sumber-sumber hukum Islam yang Bapak jelaskan pada saat ini masih yang pertama dulu tentang Al-Quran. Itu tadi sedikit banyaknya Bapak jelaskan sebagai sumber-sumber hukum Islam, dan sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Baik, itu saja dulu yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan anak kami bisa mengerti. Dan kalau ada yang kurang jelas, bisa anak kami bertanya di waktu kita tatap muka di dalam kelas. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.